ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Kita sampai ayat 21. Saudara-saudara, kita sudah di minggu ketiga setelah Epifanias, ya. Masih dalam nuansa bagaimana kita bisa memahami kehadiran Yesus yang sudah kita rayakan pada waktu-waktu yang lampau. Bagaimana kita bisa memaknai kehadiran Yesus yang sudah hadir, bukan hanya dalam Injil, tapi sudah hadir dalam kehidupan kita saat ini. Nah, tentunya itu akan menjadi satu dorongan, bahkan semangat yang begitu kuat dalam kehidupan kita untuk semakin bukan hanya menghidupi Yesus, tapi bisa memaknai itu dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan terus mempergumulkan apa sebenarnya yang diinginkan Yesus bagi kita sebagai gereja, ya, sebagai bentuk kehadirannya yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana menikmati kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita membiarkan diri kita, ya, molotapalos kita diperlengkapi oleh Tuhan, ya. Jadi molotapasobbu, kita memberikan waktu dan ruang supaya dengan pemberitaan Injil, supaya dengan Injil yang akan terus kita pergumulkan ini, itu mampu memperlengkapi kita dan kita paham betul dan kita mengerti betul akan tanggung jawab kita, ya, kita paham betul. Jadi kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita tidak paham, kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti. Saudara-saudara, persoalan tradisi kalau Yesus hadir di bait Allah, kemudian dia membuka satu kitab gulungan, orang banyak pada saat itu dan orang-orang yang hadir di situ tidak akan menyangka kalau Yesus punya sistem seperti itu. Kenapa? Karena pengambil-pengambil keputusan yang hadir di bait Allah pada saat itu, satu keinginannya sebagai satu predikat yang sudah melekat. Bagaimana supaya ayat itu mendukung akan apa yang dia pikirkan. Bagaimana supaya semua ayat itu mendukung apa yang dia sudah lakukan. Dan memastikan bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tapi ternyata yang dibacakan oleh Yesus itu jauh berbeda. Jauh dari seperti apa yang diharapkan mereka. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kabar baik kepada orang miskin, penglihatan bagi orang-orang buta. Orang-orang yang hadir pada saat itu tidak akan mampu memahami itu karena itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam memaknai kehadiran Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, sejarah memang sedikit mengatakan bahwa tempat kehadiran Yesus, ya, Galilea, yang memang mayoritas itu adalah non-Yahudi. Nah, tentunya semua pengaruh, pemahaman, bidat atau apapun namanya itu bisa masuk ke daerah itu. Satu daerah yang subur, ya, yang memang semua bisa tumbuh, semua bisa bertumbuh, tapi semua pemahaman, semua ajaran, semua dogma itu bisa masuk ke daerah itu
Oleh karena itu persoalan daya serap dan daya memahami. Apakah semua pemahaman itu akan ditelan bulat-bulat? Apakah perlu ada filter-filter untuk membahas, untuk memahami mana sebenarnya yang benar dan mana yang tidak benar? Nah, ketika sudah terbentuk satu pemahaman yang melekat, yang cukup kuat, inilah yang benar dan yang lain itu tidak benar. Kemudian ketika Yesus menghadirkan sesuatu yang tidak akan mereka persiapkan, tentunya akan terjadi kekagetan. Apa yang diberitakan Yesus ini? Sama dengan persekutuan yang sudah sangat safety betul, persekutuan yang sudah nyaman betul, yang sulit untuk berubah dan sudah dikondisikan sedemikian itu, kemudian dihentak dengan satu tugas, dengan satu pemahaman di luar pemahaman yang ada selama ini, tentunya bisa terjadi penolakan dan lain sebagainya. Tapi firman ini mau mengatakan, ketika Yesus sudah dibaptis, ketika Yesus sudah menghadapi cobaan dan berpuasa 40 hari, dia memulai pelayanan. Galilea katanya, Nazaret, dengan sesuatu yang sulit untuk dipahami orang banyak. Bapak, Ibu, dan para pemuda gereja, ini yang harus kita pahami bersama di tengah-tengah pemahaman kita akan gereja yang benar. Jadi kalau Yesus konsekuen dengan mengawali tugasnya, kita juga harus seperti itu. Ini bisa tidak stabil dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin bisa mengklaim seperti saat itu dan saat ini, seakan-akan lebih besar, seakan-akan umat pilihan. Tapi ternyata Yesus harus memperbaiki pemahaman itu. Dalam perenungan kemarin juga waktu saya mempergumulkan ayat ini harus betul-betul dipahami gereja sebelum gereja memasuki rapat huria. Ya. Jadi jangan menciptakan program, ya, pokoknya ada deh gitu. Nggak bisa, ya. Jadi harus betul-betul mempergumulkan bagaimana Yesus mengawali pelayanannya. Itu juga menjadi pergumulan gereja, bagaimana mengawali pelayanannya di awal tahun. Ada yang menyatakan, saudara-saudara, bahwa memang pemahaman yang tidak seperti tidak kami pahami itu tidak boleh. Karena memang saat itu tidak ada yang berpihak kepada orang buta, tidak ada yang berpihak kepada orang-orang tawanan. Tapi kalau Yesus mengajak dan kemudian dia mengatakan itu pada saat itu sesuatu yang sangat mengejutkan bagi mereka. Nah, ini juga kan pergumulan bagi gereja kita. Bagaimana keberpihakan gereja kita yang sudah diawali oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus mengawali ini dengan Roh Kudus ada padaku katanya. Saya pikir sebentar dulu gitu kan. Apakah kita masih memberikan waktu dan ruang supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengawali ini gitu. Itu sadak pola pagodoku marabok ate. Dak pola pagodoku marabok-rabok. Nah, perlu masuk matu perenungan. Masuk ke perenungan, kemudian mencoba dalam perenungan itu bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu mengawali, nah bagaimana gereja kita mengawali itu. Bapak Ibu, penyertaan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Memang pengorganisasian gereja saat ini tidak seperti dulu. Kalau sekarang pengorganisasian gereja harus rapi tersusun dengan anggaran berimbangnya, dengan evaluasinya dan lain sebagainya, tapi itu bukan mengurangi Roh Kudus untuk bekerja di semua organ-organ, perangkat-perangkat yang ada di tengah-tengah persekutuan itu. Nah, kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang yang ada di persekutuan itu. Jadi kalau pernah gereja pernah kehilangan kekuatan, bagaimana mencapai ini, bagaimana menggapai ini,
Sepertinya gereja itu khawatir dengan kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan gereja untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Hanya itu Bapak Ibu dan para pemuda, gereja jangan pernah asik dengan dirinya sendiri. Saya mau share itu untuk kita sekarang. Ya, tetaplah akan kita pergumulkan. Jangan pernah menikmati persekutuan yang eksklusif. Karena gereja hadir bukan untuk dirinya, tapi gereja hadir untuk orang lain. Itu harus kita pastikan. Jadi molo holan marhatiuk katiung dibagas dope hita dan huria dope goreng. Jadi molo na julu arsitek ni gereja tahun ibe kamu dangadong asison dangadok ventilasi ada warna terbuka sudion sasitonga boido tarjaha jolma moloro jolma tu hurion berarti gerejaon terbuka tu sudi dak songun hurian ni halakan ite box tibu-tibuna asau nang marsaur huriai dot halakan. Bukan kurang panjang tangan gereja, bukan kurang panjang kaki gereja untuk menjangkau melangkah kepada semua. Tapi kenapa masih ada gereja yang asik dengan dirinya, menikmati keasikan dengan dirinya? Ini satu kritik bagaimana kita memaknai renungan pagi ini. Kalau saya hadir di situ, tentunya gereja harus hadir di situ. Gereja dengan kelemah lembutannya, gereja dengan pertumbuhannya, gereja dengan penyemangatannya. Bukan gereja dengan kecurigaannya, bukan. Bukan gereja dengan hosomnya, dengan tealnya, enggak ada. Bukan di situ kehadiran gereja. Tapi gereja dengan penyemangatannya. Tentunya kita hadir di semua ruang dan waktu itu. Apapun aktivitas kita. Di medan pelayanan apapun kita. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai pelayan. Saya pernah katakan kepada gereja kita, mimbar ini tidak akan memiliki kekuatan untuk memperkenalkan siapa Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Mimbar ini tidak maksimal. Yang paling maksimal adalah apa? Interaksi kita dengan orang lain. Apakah orang menikmati kehadiran kita, interaksi kita dengan orang lain? Itu yang paling kuat. Dan dalam perenungan kita, kehadiran Injil di Pulau Rupat 50 tahun yang lalu, itu yang bisa kita baca dalam perenungan tadi itu. Ya, kebodohannya dapat, kemiskinannya dapat. Bapak, Ibu, dan para pemuda gereja, kehadiran orang percaya adalah kehadiran gereja itu sendiri. Jadi gereja harus berani bermanuver. Gereja harus punya keberanian, karena itu Yesus. Gereja harus siap apapun yang terjadi, karena itu kehadiran Yesus. Bagaimana kita diperlengkapi dengan firman Tuhan ketika kita dalam perangkat-perangkat gereja itu. Bapak Ibu, ini era digital ya. Media sosial sangat subur. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan muncul karakter-karakter baru ya. Yang kalau kita tidak bisa membatasi diri kita, kelihatannya kita adalah orang-orang yang riang betul. Padahal kita adalah orang-orang yang kesepian. Memaknai kesepian itu kemudian kita mencoba bernarasi untuk memperkenalkan diri kita kepada ruang publik tanpa kita sadar apakah itu sesuatu yang betul-betul perlu atau tidak. Karena kita yakin betul gereja tidak membutuhkan orang-orang hebat, tapi yang butuh adalah mampu bekerja dengan hebat. Ya. Itu magor do sautik makkatai ale gudang mangulahon. Daripada gudang makkatai ale sautik mangulahon. Dalam pusat proses digitalisasi yang sangat kita nikmati ini, sadar atau tidak sadar, bahkan dalam gereja karakter-karakter baru akan muncul. Me center, aku menjadi pusat.
kemudian proses membangun diri, terbangun kepribadian, kemudian hanya dia, bahkan dirinya yang benar. Hati-hati dengan karakter itu. Padahal gereja berpusat pada Kristus, en Christo. Itu yang menjadi renungan kita ini. Berpusat pada Kristus. Kesetiaannya pada penginjilannya. Bagaimana Yesus dengan kesetiaannya mengawali pelayanannya. Bahkan menyatu. Jadi jangan pernah mencuri start di tengah-tengah persekutuan. Jangan pernah. Jadi kalau kawan-kawan yang bertepuk mengatakan mencuri kemuliaan, jangan pernah. Kita masuk dalam perenungan aja bagaimana memaknai semua pelayanan kita. Supaya kita tidak tergelincir dengan soal-soal me center. Aku, saya. Tidak perlu itu. Dalam persekutuan sekecil apapun. Aisyah rupa donang di Huria teh. Berteriak-teriak pun kita mengatakan begini-begini, toh juga akan pada waktunya akan selesai. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan aja begitu. Nah kemudian ketika orang melakukan apa yang kita lakukan ya nggak masalah. Kenapa harus luar biasa kalau itu terlupakan, kan begitu. Kesetiaan pada panggilannya, menyatu dengan Kristus sebagai pusat kerajaan Allah. Paulus juga katakan itu di Rom pasal 14. Kerajaan Allah bukan persoalan apa katanya? Bukan persoalan makanan, minuman yang akan selesai pada waktunya. Tapi soal damai sejahtera. Soal-soal kebenaran. Soal-soal sukacita. Mampu enggak menghadirkan yang benar? Mampu enggak menghadirkan eirene, damai sejahtera, shalom? Mampu enggak menghadirkan sukacita? Itu asa mula hata-mata kate. Dang na herma-herma namar hurion. Dang na niang-niang namar hurion. Sadok adong magwar husi icatat. Huliak kewajibaku. Dak saya holani. Semua harus mampu melihat dan memahami pekerjaan itu. Siapapun itu. Jemaat bahkan parhalado. Jadi gak ada parhalado sentris. Gak ada pendeta sentris. Gak ada jemaat sentris. Sentris hanya Tuhan. Jadi gak ada yang anti kritik. Ai pemahamanku secara sederhana, maulah dong masuk ke siap kamu ruas, au memahami totu nariko dope huriai dihamu. Perlu dope jalasihol dope rohamu natu huriai. Peduli dope ham. Bodoh neng tabayakon mulu tonga-tonga di huria, no komen sudi. Pabeni hauma songoni, lomo muda ina, molo polar songoni. Ada pendeta anti kritik, ada penitua anti kritik, ada jemaat anti kritik. Hati-hati kalau kita anti kritik, jangan-jangan kita sudah berpusat dengan diri kita. Hati-hati. Gereja harus berpusat kepada Kristus. Itu en Christo. Dalam memaknai kehadirannya. Dalam memaknai kehadirannya. Karena orang-orang yang di gereja itu bukan proses bangunan diri. Ya, bukan terbangun kepribadian bahwa ya kepada dia, bukan. Bagaimana dengan kesetiaannya pada tugas penginjilannya? Seperti yang sudah kita baca tadi. Menyatu dengan Allah, menyatu dengan Kristus. Nah tentunya kita akan melihat jemaat dan parhalado sebelum kita memasuki rapat huria ini, kita akan melihat bahwa ruang publik itu adalah ruang kita bersama. Bukan ruang beberapa orang. Hidup dalam anugerah adalah memaknai Allah yang sudah menjadi manusia tanpa ragu-ragu. Allah akan memperlengkapi kita dengan rohnya karena Allah sudah menjadi manusia. Firman yang sudah menjadi manusia. Ay gereja kan dangna gaung-gaung pakna. Gereja hadir memasuki ruang realita, bukan hanya untuk dirinya. Oleh karena itu gereja jangan mutar-mutar di dalam. Karena gereja masih di dunia ini.
Pijakannya, dudukannya masih dunia ini. Oleh karena itu gereja harus mampu melihat semua. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita lihat apalagi HKIP kita ini. Masih ada yang menikmati soal-soal di dalam. Asik dengan diskusi-diskusi di dalam. Padahal bukan itu gereja. Jadi sotonglah rohabuna teh mau lupa belga husal do. Maaf teh. Sotonglah rohabuna mau lupa belga husal do ni huria. Mau lupa belga husal do ni huria, ido pa buahon dang dapat do pesudi. Belum mencapai semua. Ai gereja dan koperasi, gereja dan bank. Jarang gua halak las rohana mau lo belga husal do ni huria. Tidak. Ai gereja dan tembok kateh. Buka semua. Jadi dia maju pangi, komunikasi yang ada di tengah-tengah gereja itu. Molo istilah hubain transformasi surgawi ke dalam duniawi. Hadir di ruang realitas, kenyataan, natapa bereng-bereng, natapa ida-ida yang kita lihat dan tidak bisa sebelah mata kita melihat kenyataan itu. Jadi gereja bukan soal like, dislike, bukan. Gereja dan soal hami, dohot dan hami. Ya kalau kita serius dengan memaknai kehadiran Yesus tadi itu kan, soal-soal orang buta, soal-soal nakugus gitu kan. Itu sama ginang memang mau lah teh, mau lo. Buah sesaat huria mampu tusi, ima huria naung selesai dohot dirina. Huria yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi kalau huria itu belum selesai dengan dirinya, nggak mungkin huria itu mampu. Makanya banyak gerakan-gerakan, ya program-program yang sporadis. Karena apa? Karena belum selesai dengan dirinya. Siapapun itu, seksi apapun itu. Jadi kalau misalnya seksi bapak, selesai dulu dengan dirinya. Seksi perempuan, selesai dulu dengan dirinya. Seksi sekolah minggu, selesai dulu dengan dirinya. Jadi nggak usah dulu melangkah keluar kalau belum selesai dengan dirinya. Kenapa? Karena gereja harus mampu menyentuh, menggapai. Makanya saya katakan tadi, bukan kurang panjang tangan gereja, bukan kurang panjang kaki gereja untuk menggapai itu. Itu soal tritugas itu kan, soal persekutuannya, itu koinonianya, soal kesaksiannya, marturianya, soal diakonianya, soal diakoni, ulau nasini rohanya. Bukan sporadis. Makanya data itu harus ada dan kuat. Tapi yang maju dah, mulai jam siapa PT. Tapi yang maju dah, mau misalnya sektor dago, manang sektor pajajaran, berapa jemaat di situ? 3 sama penetua di sini. Mau sada penetua tu 10 rumah tangga. Memang dah ngarung diaturan nih. Ali datang ke video atasnya aturan kita kan. Bodoh tak ada situan na 10 rumah tanggai satu anak siap pudanda. Asal nak sporadis. Esok nak king makan ulang tahun. Jong mana ulang tahun? Danga dong ison. Edak prihati kita mamerengi. Berarti na ulang tahun ini di ruang digital nuaing. Di dunia maya nuaing kan? Kira-kira seperti itu. Ruas ini baru. HP dan jong ruas ini baru. HP di ruang maya mana? Hati-hati dengan digital. Ya, oke kita setuju, tapi tidak semua kita setujui dengan digital itu. Kenapa? Di mana persekutuannya? Ayo mau so kontak gua tuh hamu kontak dak tuau, dungi kontak mahita di dunia maya. Apa artinya itu? Holan mensiasati pandemi do. Alin wae gawe luar biasa mereka kan? Kemudian terjadilah kemarin perdebatan teologi di HKIP. Waduh, sahdo maku bernamoding molo di dunia maya. Ijau mapaditai ate. Ali si Polan siat tanu maho sahdoi. Sahdo ulun nebedia sia jauh siang gereja paditai. Ya. Ilok tu hatta Yesus Kristus jalo ba jala pakam ba jalo ma jala inum ma. Ngadong kuria ba jaloi. Perjamuan di era digital. Bulu peta ngabui terjalo hita belum. Ada ngadong kontak di sini. Nah kemudian proses pembenaran itu, legalisasi itu semakin kuat sekarang. Udah sah-sah saja, oke-oke saja. Entar dulu. Apa kata Yesus, apa kata firman? Sering sekali kita terjerumus dengan soal-soal subjektif.
Firman Tuhan itu bukan subjektif, tapi objektif. Pahami betul. Itu yang diharapkan Yesus, Bapak Ibu. Shalom, harmoni, bagi yang berkenan katanya. Good will, itu kan sifat. Kerajaan Allah itu yang berkehendak katanya. Siapa yang berkehendak? Yang beritikat baik. Good will, sikap Tuhan Allah kepada manusia. Sikap Yesus kepada manusia yang sudah final. Good will, orang-orang yang bergood will adalah orang-orang yang mengalami good will itu dari pihak Allah. Dia akan menikmati kebersamaannya dengan Allah. Jadi kalau seseorang itu belum menikmati kebersamaannya dengan Allah, nah tentunya ada hal yang gagal. Itu harus dibantu. Kau sudah menikmati enggak kebersamaanmu, persekutuanmu dengan Allah? Kalau belum menikmati itu, tentunya ada yang salah dan itu harus diperbaiki. Ay ngay nikmati hona marhurion na, dangko pe paditay namin na. Buhadoy. Ay ngay nikmati hona marwekon na, daong na. Isukuma buasa. Kenapa? Saya enggak peduli kok sama wek saya, mau kemana itu wek itu enggak peduli sama saya. Pokoknya nama saya tercatat di wek itu katanya. Cukup sama dia gitu. Itu bukan yang goodwill, karakter loh. Dan itu yang mau disentuh oleh Yesus dengan kehadirannya, walaupun hanya 3 tahun ya. Yang terakhir Bapak Ibu saya mau katakan ya, ketika kita sudah mengawali ya, bahkan kita akan selesaikan ini Januari ini semangat kepada kita, ini tantangan bagi kita, bahkan kita akan terus memaknai kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita ya. Dak pola tertarik kau tua ke hal-hal dabalgan. Tapi coba lalu kita coba hal-hal yang sederhana, yang sering kita lupakan gitu. Ya kalau semua melihat itu secara bersama-sama dan fokus, ya, menegur, menyapa, lemah lembut untuk mengutarakan kalimatnya, tidak tendensius dan permuruk-muruk, ya begitu aja mengawali, tidak curiga dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa kehadiran Yesus diwarnai dengan begitu banyak penolakan-penolakan. Apakah kita akan teruskan itu? Kan enggak. Kemudian kita akan berpikir ulang, kita akan mempergumulkan dalam persekutuan kita. Kita yang lebih tahu bagaimana kita mengawali persekutuan itu dan bagaimana kita bisa akan terus meneruskan persekutuan itu, ya, tanpa pernah kehilangan semangat itu. Hati. Dengan nostalgia teh. Apa pelas rohaku molo pabigi-bigi nostalgia. Pardita nami najulu hami. Ale dak saya beholani. Nuaing tu dia mahami, nuaing tu dia mahita. Iko songonido. Ate. Di songon huriat tare pormandokan, adonggo semangat najulu luar biasa. Ya. Jala adonggo cita-citai, adonggo gapayani, adonggo harapani. Nuaing ngasatai dajo. Ngata gapai. Konsekuendo pehita dia cita-cita dohotaka mimpi-mimpi da jului. Itu yang akan kita segarkan kembali dengan tugas panggilan kita sebagai gereja, siapapun kita, sebagai jemaat, sebagai pelayan. Jadi Tuhan memberkati kita, Tuhan akan menyemangati kita dengan firman Allah, selalu dengan firman Allah, Roh Kudus, dengan semua cita-cita besar kita pada tahun ini, siapapun kita, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Apapun tanggung jawab kita sekarang, kecil atau besar. Ya. Yang pasti kita akan gapai itu, kita akan miliki itu, kita akan dapatkan itu pada tahun ini. Itu yang diinginkan Yesus ketika kita menyentuh hal-hal yang tidak terlihat oleh orang banyak itu. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini karena Engkau memberikan semangat kepada kami. Kami sudah mengawali bersama-sama dengan Engkau, menjalani dan mengakhiri 1 minggu ini. Sebelum kami akan melangkah ke minggu yang baru, tentu ada tanggung jawab, ada harapan, ada semangat. Biarlah Engkau boleh selalu memelihara kehidupan kami. Mampukan kami untuk setia dengan pergumulan kami. Kalau pergumulan itu masih akan terus berkepanjangan, kalau penderitaan itu belum terselesaikan, cobaan itu, biarlah kami boleh memiliki kesabaran. Karena kami tahu kami punya Engkau yang sanggup dan memampukan kami untuk melihat semuanya dengan benar. Kami akan mengawali semua persekutuan-persekutuan itu sebagai gerejamu pada minggu-minggu ini.
biarlah kami boleh memahami itu dengan benar, supaya kami boleh melakukan hal yang lebih dan lebih lagi pada tahun ini. Kami akan mulai dari hal-hal yang paling kecil, Tuhan. Biarlah persekutuan itu boleh menyemangati kami sesama jemaat dan sesama pelayan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.